Halo guys, kita lanjut. Aku menolak. Ketika suara tawa samar Mu Chen terdengar di cakrawala Demonic Python City, itu menyebabkan atmosfer antara langit dan bumi membeku. Banyak orang saling bertukar pandang saat mereka samar-samar merasakan percikan api di udara. Haha, keberanian seperti itu. Wu Tian mengharapkan tanggapan ini dari Mu Chen, sehingga senyum yang menggantung di bibirnya semakin dingin. Tak lama setelah itu, dia mengepalkan tinjunya saat battle wheel yang deras yang mirip dengan lautan darah mengeluarkan bau darah yang luar biasa. Wu Tian tersenyum dengan mata menyipit sambil menatap Mu Chen. Karena Istana 9 Nether Anda telah memilih untuk bertindak, maka kalian harus menanggung konsekuensinya. Saat ini, jangan berharap 9 Raja Nether akan menyelamatkan kalian semua. Meskipun dia tersenyum, senyumnya memancarkan niat membunuh yang menakutkan hingga batasnya. Aku akan memberikan kata-kata itu kepada Domain Lord Wu Tian. Pada saat itu, Raja-Raja Elang Darah hanya bisa menyaksikan pasukan Elang Darah sangat menderita. Mu Chen samar-samar tersenyum. Wu Tian tertawa, menghadap ke langit saat tawanya berubah menakutkan. Tak lama kemudian, dia tiba-tiba melambaikan tangannya sambil mencibir. Kalau begitu, kita lihat saja siapa yang bisa menghancurkan siapa. Dengan Wu Tian melambaikan tangannya, pasukan Elang Darah yang mengenakan baju besi merah tiba-tiba mengeluarkan gonggongan. Kulit kayu itu menggelegar saat energi spiritual merah dengan haus darah membubung ke langit, membuat seluruh langit menjadi merah. Laut darah di bawah Wu Tian juga tumbuh lebih megah saat kekuatan menyapu antara langit dan bumi, menyebabkan angin kencang menyapu. Saat melihat ini, wajah Tang Bing sedikit berubah. Wu Tian mengendalikan pasukan Elang Darah selama bertahun-tahun, jadi dia agak akrab dengan kehendak pertempuran yang dibentuk oleh Aula Elang Darah. Saat dia mengendalikannya, kekuatannya pasti akan sangat menakutkan. Mu Chen, Tang Bing menatap Mu Chen dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Mu Chen memberinya senyum hangat saat dia dengan lembut berkata, "Kakak Tang Bing, yakinlah, pasukan 9 Nether adalah usahamu selama bertahun-tahun, mereka tidak lebih lemah dari siapapun. Juga, karena kakak Tang Bing telah menyerahkannya kepadaku, maka aku tidak akan membiarkan siapapun mengalahkan mereka." Meskipun hilangnya 9 Nether telah menyebabkan Istana 9 Nether jatuh dari ketinggian, Tang Bing tidak pernah menyerah pada pelatihan pasukan 9 Nether, sedemikian rupa sehingga dia bersedia memberikan bagiannya dari cairan spiritual berdaulat kepada pasukan 9 Nether untuk kultivasi mereka. Dapat dikatakan bahwa pasukan 9 Nether adalah buah dari usaha Tang Bing. Justru karena upaya Tang Bing itulah pasukan 9 Nether tidak meninggalkan Istana 9 Nether meskipun istana itu menurun dan mempertahankan kekuatan tempur mereka. Meskipun pasukan 9 Nether tidak dapat dibandingkan dengan pasukan Elang Darah dalam hal jumlah, itu tidak kalah dengan kualitas. Tang Bing melihat senyum hangat Mu Chen dan merasa masam di hidungnya, matanya menjadi sedikit merah, mungkin tampak bodoh baginya untuk bertahan selama bertahun-tahun, tetapi dia masih bertahan. Sekarang setelah ketekunannya diakui, dia merasa sedikit tergerak. Kalau begitu, hati-hati. Bibir Tang Bing perlahan terbelah saat suara manis bergema, itu sangat lembut. Mu Chen menganggukkan kepalanya dan menunduk untuk melihat pasukan 9 Nether yang mengenakan baju besi hitam. Dari mata mereka, tidak ada sedikit pun ketakutan, tetapi niat bertarung yang telah lama ditekan. Mungkin mereka sudah lama menunggu hari ini. Selama kalian tidak takut, maka saya akan memimpin kalian untuk menghadapi lawan apapun. Mu Chen bergumam dalam hatinya pada dirinya sendiri. Tak lama setelah itu, hawa dingin berkumpul di pupil hitamnya saat dia tiba-tiba melambaikan tangannya. 9 Nether Battle Wheel, tombak hitam berat di tangan pasukan 9 Nether menginjak tanah dengan keras, bersama dengan kulit kayu berat yang bergema di seluruh cakrawala seperti ledakan yang menggelegar. Pertempuran 9 Nether Wheel naik seperti awan hitam dan menutupi cakrawala. Seiring dengan 2 Battle Wheels yang menyebar di langit, itu membelah langit menjadi 2. Semua orang secara bertahap mundur dari selubung kedua pasukan pada saat ini, karena mereka jelas bahwa saat kedua pihak bentrok, keributan tidak akan sebanding dengan sebelumnya. Sedemikian rupa sehingga kota mungkin tidak aman dari dampaknya, karena kedua pihak sepertinya tidak terganggu oleh hasil pertempuran. Seluruh kota sunyi, hanya 2 Battle Wheels yang ada di langit yang bersiul seperti banjir saat mereka mendatangkan malapetaka antara langit dan bumi. Seolah-olah 2 binatang buas saling melemparkan diri mereka sendiri. Dalam suasana beku,
Tatapan Mu Chen dan Wu Tian tiba-tiba berubah. Dua battle wheels yang luar biasa bersiul dalam sekejap, mereka seperti berjuta ombak yang bergelombang saat mereka terbang keluar dengan keras. Semua orang menatap langit dengan cermat dan hati mereka terangkat. Mereka akan menyaksikan dua pasukan dari domain Great Heaven Law saling berhadapan. Tetapi ketika kedua kekuatan hendak saling berhadapan di langit, ruang tiba-tiba terdistorsi dan sesosok cahaya tiba-tiba muncul di langit. Tak lama setelah itu, dia membalik tangannya, dan dua battle wheels yang luar biasa ditekan olehnya dengan satu telapak tangan. Setelah itu, mereka direduksi menjadi tidak ada. Perubahan mendadak membuat banyak orang menjadi gempar. Mengarahkan pandangan mereka, seluruh kota sedikit mendidih. Itu, kaisar tidur dari tiga kaisar domain Great Heaven Law. Saya tidak pernah berpikir bahwa sosok seperti itu akan bergerak. Di atas langit, Mu Chen dan Wu Tian juga tercengang sesaat ketika mereka melihat sosok cahaya itu dan segera menangkupkan tinju mereka. Kami menyampaikan salam kami kepada dewa. Sosok cahaya dengan malas melambaikan tangannya, jelas bukan tubuh asli kaisar tidur yang turun, tetapi tiruan dari energi spiritual. Tapi hanya klon ini saja yang bisa dengan mudah menghancurkan Battle Wheels of the Bloodhawk Trop dan Nine Nether Trop. Kekuatannya itu benar-benar dalam dan tak terduga. Meskipun dalam aturan bagi kalian untuk bertarung, bagaimanapun juga, kota Piton Iblis adalah kota yang penting. Jika dihancurkan, kerugiannya akan cukup besar, Kaisar Tidur berkata dengan samar. Ini bukan yang diinginkan oleh Balai Elang Darah kita. Mu Chen adalah orang yang sombong dan tidak mengetahui luasnya langit dan bumi. Jadi saya harap Yang Mulia akan memberhentikan posisinya sebagai Tuan Domain. Wu Tian dengan sungguh-sungguh berkata. Istana 9 Nether kami hanya ingin mengambil kembali kota-kota milik kami. Aula Elang Darah Anda adalah salah satu yang menghalangi kami, jadi membayar biaya apapun untuk itu harus diberikan. Nada bicara Mu Chen tenang, tapi ada tanda-tanda pertengkaran dalam kata-katanya. Kaisar Tidur melambaikan tangannya saat dia memecahkan perselisihan di antara keduanya. Ini bukan tempat untuk pertempuran pecah. Kalian harus berhenti sebelum melangkah terlalu jauh. Juga, ekspedisi domain Great Heaven Law saya akan segera dimulai, dan wilayah yang luas juga akan berada dalam jangkauan ekspedisi kami. Jadi mengapa visi Anda terbatas di sini? Wu Tian dengan ringan mengerutkan alisnya. Kaisar Tidur memiliki posisi tinggi di domain Great Heaven Law. Dengan posisi Wu Tian, wajar jika dia tidak berani membantah kata-katanya. Tetapi jika masalah hari ini harus diistirahatkan seperti ini, tidak akan ada manfaat apapun untuk Aula Elang Darah mereka. Haha, kata-kata Tuan Meng masuk akal. Kota-kota ini telah dikelola oleh Bloodhawk Hall saya selama bertahun-tahun, dan Istana 9 Nether ingin mengambilnya kembali sekarang. Bukankah itu akan menguntungkan mereka dengan mudah? Ketika Wu Tian terdiam, ada tawa yang tiba-tiba terdengar di antara langit dan bumi. Setelah itu, sosok cahaya redup juga muncul di langit Bloodhawk Hall. Dilihat dari penampilannya, itu adalah Raja Elang Darah. Melihat Raja Elang Darah muncul, Wu Tian merasa lega. Oh, lalu apa yang diinginkan Balai Elang Darahmu? Namun seiring dengan kemunculan Raja Elang Darah, suara mengejek lainnya juga terdengar. Sosok cahaya kabur Nine Nether juga muncul dalam sekejap. Dilihat dari penampilan mereka, mereka berdua jelas memperhatikan tempat ini. Sekarang Kaisar Tidur muncul, baru sekarang mereka menunjukkan diri. Banyak orang menyaksikan adegan ini dari kota saat mereka memukul bibir mereka dalam hati. Mereka tidak berpikir bahwa konfrontasi ini bahkan akan menyebabkan Raja 9 Nether dan Raja Elang Darah muncul. Kedua kekuatan itu pasti mirip dengan hubungan antara air dan api. Apa yang kita inginkan? Tatapan Bloodhawk King berkedip saat dia mencibir. Itu mungkin, jika kalian ingin mengambil kembali kota-kota itu, karena Tuan Meng telah mengatakan bahwa tempat ini tidak cocok untuk bertarung. Maka pasukan Elang Darahku akan menunggumu di medan perang militer 3 hari dari sekarang. Selama Anda mengalahkan pasukan Elang Darah saya, kami tidak hanya akan mengembalikan 50 kota, saya juga akan menawarkan 50 kota lagi dan 5 eliksir berdaulat. Ketika kata-kata Raja Elang Darah bergema, itu menyebabkan keributan yang tak terhitung jumlahnya. Sepertinya semua orang terpana oleh kekayaannya. Pada saat itu, dia mempertaruhkan 100 kota dan 5 sovereign eliksir yang sangat berharga. Dikatakan bahwa setiap penguasa di bawah kelas 4 dapat mengalami tingkat peningkatan kekuatan mereka setelah menyempurnakannya.
Mereka adalah harta yang membuat para ahli sovereign yang tak terhitung jumlahnya bergegas seperti bebek. Nine Nether juga tertegun sebentar, karena dia tidak pernah berpikir bahwa Raja Elang Darah akan memiliki keberanian seperti itu. Sepertinya dia benar-benar mempertaruhkan modal yang diperolehnya dengan susah payah hanya untuk berurusan dengan Istana Sembilan Nether. Tapi, jika Istana Sembilan Nethermu kalah, aku tidak akan meminta apapun selama kamu berjanji setia pada Bloodhawk Hall-ku. Secara alami, saya tidak akan ikut campur dengan urusan Istana Sembilan Nether. Bloodhawk Hall samar-samar tersenyum sambil melanjutkan. Kamu, alis Tang Bing sedikit terangkat saat kulitnya menjadi pucat. Raja Elang Darah benar-benar ambisius, menggunakan segala macam cara hanya untuk mempermalukan Istana Sembilan Nether mereka. Saat mereka menyerah ke Bloodhawk Hall, meskipun itu hanya sebuah deklarasi, Istana Sembilan Nether mereka akan benar-benar kehilangan semangat dan sepenuhnya runtuh. Dari samping, Mu Chen memiliki matanya sedikit menyipit dengan rasa dingin melonjak di matanya. Kaisar tidur sebentar mengerutkan alisnya, tetapi dia tidak berbicara sepatah kata pun. Bagaimanapun, persaingan di domain Great Heaven Law sangat ketat, dan hanya melalui kompetisi, mereka dapat mempertahankan kekuatan di antara berbagai faksi. Bagaimana dengan itu? Jika kalian tidak berani menyetujuinya, saya tidak akan mengejek Anda, tapi Anda hanya bisa bermimpi untuk merebut kembali kota-kota ini. Bloodhawk King menatap Nine Nether dengan ejekan saat dia mengatakan itu. Wajah Nine Nether dingin, dia secara alami tahu tentang pikiran jahat Raja Elang Darah. Tak lama setelah itu, dia menoleh, melihat sosok ramping. Raja Elang Darah tidak diragukan lagi mengacu pada pertempuran antara dua pasukan, dan Mu Chen adalah penguasa domain 9 pasukan Nether. Mengenai tantangan ini, itu harus bergantung pada keputusan Mu Chen. Setiap tatapan juga diarahkan pada Mu Chen. Wu Tian menyilangkan tangannya dengan senyum merenungkan tergantung di bibirnya saat dia melihat Mu Chen. Langkah dari Raja Elang Darah ini telah memaksa Istana Sembilan Nether menemui jalan buntu. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, senyum dingin yang mirip dengan pisau muncul dari sudut bibir Mu Chen. Tak lama setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan dengan ringan menganggukkan kepalanya ke arah Nine Nether. Menonton tanggapan Mu Chen, Nine Nether tercengang sebelum mengatupkan giginya, dan suaranya yang dingin bergema di seluruh wilayah ini. Bagus, Istana Sembilan Nether kita akan menerima tantangan ini. Aula Elang Darahmu lebih baik menyiapkan barang-barang di medan perang militer 3 hari dari sekarang. Haha, memang layak menjadi Raja Sembilan Nether, benar-benar mengagumkan. Mendengar bahwa Nine Nether benar-benar menyetujui taruhan, Raja Elang Darah tidak dapat menahan tawanya dan pupil merahnya melonjak dengan cahaya yang menakutkan dan licik. Karena itu masalahnya, maka aku tidak akan melanjutkan masalah kalian yang menyebabkan kekacauan di sini. 3 hari dari sekarang, Balai Elang Darahku akan menunggu di medan perang militer. Karena dia telah mencapai motifnya, Raja Elang Darah tidak lagi melanjutkan dengan kata-kata yang berlebihan. Dia melambaikan tangannya dan cahaya besar menyapu, menyelimuti pasukan Elang Darah, yang berubah menjadi cahaya berdarah, dan terbang ke arah spiritual teleportasi di kota. Dengan cahaya bergelombang, mereka benar-benar menghilang. Ketika Kaisar tidur melihat pemandangan ini di langit, dia tersenyum tak berdaya. Sebagai salah satu dari 3 kaisar, dia tidak memiliki hak untuk menghentikan taruhan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pada saat ini, dia hanya melirik Nine Nether dan Mu Chen, sebelum sosoknya memudar. Nine Nether mendarat di samping Mu Chen dan berkata, ini sulit bagimu, kami akan membahas masalah ini lebih lanjut di Istana Sembilan Nether. Mu Chen menganggukkan kepalanya, dia tidak berhenti saat dia memimpin pasukan Sembilan Nether terbang keluar, menghilang di arah spiritual teleportasi pada akhirnya. Dengan 2 pasukan pergi, kota yang sunyi itu berubah menjadi kegemparan yang meledak-ledak. Hal-hal menarik sekarang, pasukan Elang Darah dan pasukan Sembilan Nether akan bertarung dengan semua yang mereka miliki. Raja Elang Darah jelas berusaha memprovokasi Istana Sembilan Nether. Baik itu kualitas atau kuantitas, pasukan Elang Darah jauh lebih unggul dibandingkan dengan pasukan Sembilan Nether. Saat pertempuran skala besar seperti itu pecah, akan sulit bagi pasukan Sembilan Nether untuk melawan mereka. Bahkan setengah dari pasukan Elang Darah sudah cukup untuk menekan pasukan Sembilan Nether yang hanya berjumlah 1000. Karena pasukan Sembilan Nether menerima tantangan itu, mereka pasti memiliki beberapa kartu truf tersembunyi.
Siapa tahu, di aula Istana 9 Nether, Nine Nether duduk di kursi depan dengan alisnya dirajut ringan. Suasana di aula itu jelas agak berat. Sepertinya Raja Elang Darah telah memutuskan untuk menyelesaikan masalah dengan kita sekali dan untuk selamanya. 9 Nether perlahan berkata, mata Raja Elang Darah itu kejam. Dia tahu bahwa fondasi Istana 9 Nether saat ini lemah. Mereka perlu dengan cepat mengendalikan kota-kota itu untuk mendapatkan cairan spiritual sovereign dalam jumlah yang cukup. Jadi, dia menggunakan taruhan yang memiliki keuntungan besar yang tidak bisa mereka tolak. Bagi Istana 9 Nether mereka, itu adalah kesempatan dan juga jebakan yang berbahaya. Jumlah pasukan Elang Darah jauh melebihi pasukan 9 Nether kita. Tidak ada keuntungan dalam konfrontasi seperti itu untuk pasukan 9 Nether kita, Tang Bing berkata, khawatir. Di aula, Qiusan dan yang lainnya tetap diam juga. Mereka mengarahkan pandangan mereka ke Mu Chen, yang tidak mengucapkan sepatah kata pun. Hari ini, kinerja Mu Chen telah memenangkan kepercayaan mereka. Berapa banyak orang di pasukan Elang Darah, di bawah tatapan mereka, Mu Chen akhirnya berbicara. Lebih dari 5.000, tetapi dengan kemampuan Wu Tian, dia hanya bisa mengendalikan setengahnya. Paling banyak, jika dia mencoba mengendalikan lebih dari itu, dia pasti akan menderita serangan balasan dari Battle Wheel. Tapi setengahnya saja sudah melebihi pasukan 9 Nether kita. Qiusan menjawab. Mu Chen dengan ringan menganggukkan kepalanya. Pasukan Elang Darah bukanlah gerombolan. Mereka memiliki keunggulan dalam kuantitas. Ada juga fakta bahwa Wu Tian bukanlah seseorang yang mudah untuk dihadapi, jadi taruhan ini memang tidak mudah. Mu Chen, seberapa yakin kamu dalam taruhan ini? Tang Bing mau tidak mau bertanya karena masalah ini terlalu penting bagi Istana 9 Nether. Jika mereka menang, Istana 9 Nether akan mampu membalikkan 100 kota, yang bisa membuat kekayaan Istana 9 Nether dengan cepat menumpuk. Tetapi jika mereka kalah, konsekuensinya akan sama fatalnya. Istana 9 Nether dan Balai Elang Darah memiliki posisi yang sama di domain Great Heaven Law. Jika Istana 9 Nether harus tunduk, mereka akan kehilangan semua posisi mereka. Itu adalah dampak bencana bagi moral Istana 9 Nether. Mu Chen perlahan berkata, jika Wu Tian hanya bisa mengendalikan setengah dari Bloodhawk Hall, bukan berarti kita tidak memiliki kesempatan untuk menang. Juga, itu tidak akan menjadi tugas yang mudah bagi mereka untuk mengalahkan kita juga. Suaranya dalam, mendidih dengan haus darah yang membuat semua orang di aula menggigil. Sepertinya pertarungan ini pasti akan berdarah. Ini menyangkut apakah Istana 9 Nether akan terus ada atau binasa. Semua orang di aula menjadi diam. Di aula yang sunyi, tiba-tiba terdengar suara bergema yang samar-samar. Semua orang mengangkat kepala mereka dan melihat seorang gadis kecil mengenakan gaun hitam duduk di samping Mu Chen. Tangannya memegang buah yang dia makan. Dia secara alami adalah Mandala, yang muncul dan menghilang secara tak terduga. Siapa dia? Tang Bing dan yang lainnya mau tak mau melebarkan mata mereka. Ini adalah tempat vital Istana 9 Nether, dengan pasukan 9 Nether menjaga bagian luar dengan ketat. Jadi bagaimana gadis ini tiba-tiba muncul di sini? Tidak perlu panik, dia adalah adik perempuanku. Mu Chen menghela nafas tanpa daya. Mendengar kata-katanya, Mandala mengangkat alisnya sambil menggigit buah dengan mulutnya. Dia tidak membantah kata-katanya dan hanya dengan malas berkata, saya dapat membantu Anda menemukan solusi, tetapi saya memiliki syarat untuk itu. Mu Chen tercengang, kondisi apa? Wajah seperti boneka Mandala mengungkapkan senyum manis yang sangat murni dan imut. Sedemikian rupa sehingga Tang Bing telah menurunkan kewaspadaan yang awalnya dia miliki dalam tatapannya. Jangan panik, kondisi saya sangat sederhana. Anda hanya perlu meminjamkan saya halaman abadi selama 10 hari. Mandala tersenyum manis. Tidak, Mu Chen menolak dalam sekejap. Halaman abadi terlalu penting baginya. Sama sekali tidak mungkin baginya untuk mengeluarkannya dari tubuhnya dan menyerahkannya kepada orang lain. Bagaimanapun, halaman abadi dikaitkan dengan tubuh abadi primordial, jadi Mu Chen tidak meragukan godaan yang dimilikinya. Item ini adalah sesuatu yang bahkan para ahli penguasa bumi akan tergerak untuk mendapatkannya. Kamu, Mandala melebarkan matanya saat dia dengan ganas menatap Mu Chen. Namun, Mu Chen tidak menyerah. Ekspresinya tegas, dia hanya memelototinya sebentar, sebelum Mandala menoleh, terengah-engah. Mengapa kamu tiba-tiba ingin meminjam halaman abadi? Mu Chen bertanya. Bingung,
Menurut apa yang dikatakan Mandala sebelumnya, dia hanya perlu tinggal di sisinya, dan dia bisa menyerap energi dari tanda Dewa Bunga Mandala untuk menekan kutukan di tubuhnya. Mandala ragu-ragu sejenak, sebelum dia menjawab, kutukan di tubuhku menunjukkan tanda-tanda meledak, jadi aku membutuhkan halaman abadi untuk menekannya untukku. Mu Chen mengerutkan alisnya dan ragu-ragu sejenak, kalau begitu, bawa aku akan tetap di sisimu. Itu tidak akan menghalangimu, kan? Mandala tercengang saat dia melirik Mu Chen dengan heran. Jelas, dia tidak pernah berharap yang terakhir menyetujui kondisinya. Dia dengan lembut menganggukkan kepalanya tak lama setelah itu. Kalau begitu, maka aku akan mengucapkan terima kasih terlebih dahulu. Mu Chen tersenyum, bisakah Anda memberitahu kami solusi Anda sekarang? Mandala mengangkat kepalanya saat pupil emasnya melirik semua orang di aula. Siapapun yang tersapu oleh pupil emasnya merasakan getaran di hati mereka, seolah-olah mereka merasakan kekuatan opresif yang menakutkan dan segera mengalihkan pandangan mereka. Sebagai Master Arai Spiritual, pernahkah Anda mendengar tentang Master Formasi Pertempuran sebelumnya? Suara muda Mandala bergema. Tuan Formasi Pertempuran, dengan Mu Chen termasuk, semua orang di aula kosong kehilangan kata-katanya, hanya 9 nether memiliki noda flash merenungkan di matanya. Pada zaman kuno, Master Formasi Pertempuran dapat dianggap sebagai cabang dari Master Arai Spiritual. Dalam kesengsaraan besar dunia 1000 besar, Master Formasi Pertempuran juga yang paling mempesona. Mereka memimpin pasukan berjuta klan dan berdiri di garis depan pertempuran melawan klan asing. Namun, itu juga alasan mereka menderita kerugian besar. Bahkan beberapa warisan dihancurkan. Ketika kesengsaraan besar berakhir, jumlah Master Formasi Pertempuran juga sedikit jumlahnya. Saat ini, tidak ada yang tahu apakah masih ada Master Formasi Pertempuran, kata Mandala tanpa tergesa-gesa. Seorang Master Formasi Pertempuran mampu mengumpulkan kekuatan pasukan, melepaskan batas kekuatan yang ekstrim. Jika Master Formasi Pertempuran Puncak mengendalikan pasukan yang cukup kuat, dia bahkan bisa menghadapi penguasa surgawi. Aula tetap sunyi saat napas semua orang meningkat. Menghadapi penguasa surgawi, keberadaan menakutkan semacam itu adalah sesuatu yang bisa dihadapi dengan kuantitas. Bagaimana itu mungkin? Mu Chen juga tidak bisa menahan untuk menjilat bibirnya saat dia merasa tenggorokannya sedikit kering. Tapi matanya menyala-nyala saat ini, sambil menatap Mandala. Lalu, apakah kamu tahu bagaimana menjadi Master Formasi Pertempuran? Tidak, Mandala tersenyum ringan. Melihat senyum manisnya, ekspresi Mu Chen langsung membeku saat dia menggertakkan giginya tak lama kemudian. Apakah kamu bermain-main denganku? Jika dia tidak tahu bahwa gadis di hadapannya tidak hanya terlihat imut tetapi juga memiliki kekuatan mengerikan yang bisa membuat orang lain ketakutan, dia mungkin kehilangan kendali dan mengusirnya. Meskipun aku tidak tahu bagaimana menjadi Master Formasi Pertempuran, item ini seharusnya bisa membantumu. Melihat asap keluar dari kepala Mu Chen karena marah, Mandala perlahan mengulurkan tangannya, cahaya melintas di tangannya saat gulungan bambu yang agak rusak muncul di tangannya. Bambu itu memiliki jejak darah di atasnya. Bahkan sebelum dibuka, ada aura besi dan darah yang berhembus. Mu Chen dengan hati-hati menerima gulungan bambu dan bisa melihat kata-kata merah kecil samar-samar muncul di bambu. Jantung Formasi Pertempuran, Master Formasi Pertempuran, bagaimanapun juga, adalah cabang dari Master Arai Spiritual. Juga, Anda memiliki dasar dari Master Arai Spiritual, sehingga akan lebih mudah bagi Anda untuk memasuki pijakannya dibandingkan dengan yang lain. Meskipun tidak bisa membiarkanmu menjadi Master Formasi Pertempuran segera, seharusnya tidak sulit untuk mengalahkan pasukan elang darah dengan jumlah yang lebih sedikit, kata Mandala. Mu Chen dengan erat memegang gulungan bambu yang rusak saat dia menganggukkan kepalanya. Ada terlalu banyak kedalaman tersembunyi di dunia 1000 besar. Yang disebut Master Formasi Pertempuran adalah sesuatu yang belum pernah dia dengar sebelumnya di masa lalu. Sepertinya dia harus menghabiskan waktu ini untuk memahami apa yang disebut Formasi Jantung Pertempuran. Taruhan ini terlalu penting untuk Istana 9 Nether, dan dia tidak boleh kalah. Kali ini, dia harus mendapatkan kemenangan. Balai Elang Darah. Raja Elang Darah duduk di kepala aula saat dia mengalihkan pandangannya ke sana. Di bawah tatapan acuh tak acuh, tidak ada seorang pun di antara hierarki atas aula Elang Darah yang berani menatapnya. Wu Tian, berapa banyak pasukan Elang Darah yang bisa kamu kendalikan sekarang?
Raja Elang Darah memandang Wu Tian, yang juga hadir di aula, saat dia bertanya dengan suara acuh tak acuh. Mendengar kata-katanya, Wu Tian ragu-ragu sebentar sebelum menjawab, seharusnya sekitar 2.500. Raja Elang Darah tersenyum dengan mata menyipit saat dia merenung sejenak, sebelum berkata, meskipun jumlah pasukan 9 Nether terbatas, bocah Mu Chen itu agak mampu, yang harus kita waspadai. Juga, Anda harus memenangkan taruhan ini, apapun yang terjadi. Jadi, aku ingin kamu mengendalikan semua pasukan Elang Darah. Wu Tian terkejut dan ragu-ragu berkata, Dewa, dengan kekuatan saya saat ini, saya mungkin akan dilawan oleh Battle Wheel jika saya mengendalikan semua pasukan Elang Darah. Raja Elang Darah mencengkeram telapak tangannya dan ramuan yang berwarna merah muda muncul, bersama dengan lapisan cahaya spiritual yang dipancarkan tanpa henti darinya. Riak aneh juga berfluktuasi darinya. Ini adalah eliksir spiritual fight, Anda hanya perlu mengkonsumsinya pada saat itu, dan itu akan membuat Anda untuk sementara mencapai keadaan spiritual kosong. Pada saat itu, Anda akan mampu menanggung semua kehendak pertempuran yang dibentuk oleh pasukan Elang Darah. Mendengar kata-katanya, Wu Tian sangat gembira. Dia tidak pernah menyangka ramuan di tangan Raja Elang Darah begitu ajaib. Dengan item ini, dia akan dapat mengendalikan semua pasukan Elang Darah, dan sangat mungkin baginya untuk menekan Mu Chen, serta pasukan 9 Nether. Pada saat itu, tidak peduli berapa banyak kartu yang disembunyikan Mu Chen di lengan bajunya, dia masih ditakdirkan untuk kalah. Tuhan, yakinlah, aku akan membiarkan Istana 9 Nether menyesal telah menyinggung balai Elang Darah kita. Sebuah noda senyum buas muncul di wajah Wu Tian. Jika ada kesempatan, maka buat pasukan 9 Nether benar-benar menghilang. Tanpa pasukan 9 Nether, Istana 9 Nether hanyalah bahan tertawaan. Raja Elang Darah tersenyum puas. Aku akan mematuhi perintah yang mulia dengan sangat hati-hati. Wu Tian dengan dingin tersenyum. Dia sudah tidak sabar menunggu adegan dia memimpin 5.000 pasukan Elang Darah dan keputusasaan tertulis di wajah Mu Chen. Kali ini, dia harus membuat Istana 9 Nether benar-benar kehilangan reputasi mereka. Berita tentang pertarungan antara pasukan 9 Nether dan pasukan Elang Darah telah menyebar ke seluruh domain Great Heavenlaw seperti angin, dan juga, seperti yang diharapkan, itu menyebabkan keributan di domain Great Heavenlaw juga. Dalam beberapa tahun terakhir, reputasi pasukan Elang Darah semakin kuat di domain Great Heavenlaw. Kekuatan total bahkan bisa digolongkan dalam top 3 di antara berbagai pasukan, sedangkan pasukan 9 Nether terdaftar di yang terendah. Oleh karena itu bukan pertempuran pada tingkat yang sama di mata banyak orang. Karena itu, mereka bingung mengapa Istana 9 Nether akan menyetujui taruhan seperti itu, terlepas dari hadiah menggiurkan yang ditawarkan oleh Raja Elang Darah. Tidak peduli seberapa menggoda taruhannya, itu pasti sesuatu yang harus mereka nikmati dengan keberuntungan. Semua orang berpikir bahwa Istana 9 Nether dibutakan oleh taruhannya dan mencoba mengambil risiko. Tetapi apakah mereka tidak memikirkan konsekuensinya jika mereka kalah? Pada saat itu, Istana 9 Nether pada akhirnya mungkin akan runtuh. Bahkan dengan dukungan Kaisar Burung Hering Langit, akan sulit bagi Istana 9 Nether untuk mendapatkan pijakan di domain Great Heavenlaw. Lagi pula, ada banyak pasukan tambahan yang kuat di domain Great Heavenlaw dan pasukan itu mengincar kursi raja. Saat mereka mendapatkan posisi seperti itu, mereka akan menjadi kekuatan langsung dari domain Great Heavenlaw. Perlindungan dan sumber daya yang bisa mereka terima bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kekuatan tambahan biasa. Oleh karena itu adalah pertempuran yang Istana 9 Nether tidak bisa kalah. Ketika seluruh domain Great Heavenlaw mendidih dari taruhan, Istana 9 Nether luar biasa sunyi tanpa ada berita yang datang darinya. Juga, keamanannya sangat ketat sehingga tidak mungkin bagi orang lain untuk mengetahui keributan di dalam. Di gunung jauh di Istana 9 Nether ada dataran luas di gunung hijau yang subur. Di dataran ini, ada banyak sosok yang mengenakan baju besi hitam yang duduk dengan tenang. Tidak ada gerakan apapun dari tubuh mereka, seolah-olah mereka adalah batu besar. Siluet ramping duduk di langit di atas kelompok itu dengan mata tertutup rapat. Kemudian, pada saat ini, dia perlahan membuka matanya saat cahaya berkedip di telapak tangannya. Sebuah bambu yang berlumuran darah muncul dalam sekejap. Bambu itu rusak, mengeluarkan sensasi compang camping darinya. Namun,
Aura besi dan darah yang berhembus membuat tidak ada yang berani meremehkannya. Ekspresi Mu Chen juga sangat berat saat ini. Tak lama kemudian, dia meletakkan bambu yang ada di tangannya di dekat dahinya. Pada saat ini, cahaya melonjak dari bambu dan mengalir ke otak Mu Chen. Aura besi dan darah mengalir seperti arus saat mengalir ke pikiran Mu Chen. Jeritan dan teriakan pertempuran yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke langit. Dalam sekejap, itu seperti berada dalam mimpi yang mengembalikannya ke medan perang primordial. Adegan yang kuno dan bercampur dengan haus darah melintas di benaknya. Dalam adegan itu, dia melihat pasukan hitam pekat menyebar di seluruh wilayah. Gerakan mereka teratur, dan setiap langkah akan menyebabkan bumi di bawah mereka bergetar. Itu adalah momentum yang tidak bisa dihalangi. Mu Chen sedikit terkejut dan tatapannya diarahkan ke posisi tengah pasukan. Seolah-olah ada sosok kabur yang duduk diam di atasnya. Sosok itu tidak kuat, tetapi satu pandangan saja sudah cukup untuk mengetahui bahwa dia adalah penguasa pasukan yang menakutkan ini. Ketika Mu Chen mengarahkan pandangannya, sosok itu juga dengan ringan mengangkat telapak tangannya. Pasukan yang kuat dan menakutkan itu meledak dengan raungan yang menggelegar. Tak lama setelah itu, Battle Wheel yang tak terbatas melonjak ke Cakrawala, dengan ruang yang menunjukkan tanda-tanda runtuh dalam sekejap. Battle Wheel yang tak terbatas terbentuk dalam sekejap saat bersiul, membentuk naga berkepala 9 yang mengaum ke arah langit. Ruang dalam radius 10.000 mil hancur saat naga berkepala 9 itu membuka mulutnya dan 9 sinar cahaya yang berukuran beberapa juta ditembakkan. Target serangan mengerikan itu adalah celah besar di ruang yang jauh. Itu tampak seperti pesawat bawah yang deras dengan aura aneh yang datang darinya. Tampaknya menjadi pesawat bawah yang ditempati oleh klan asing. Sinar cahaya yang menakutkan memancarkan cahaya yang memenuhi pupil. Kecepatannya juga sangat cepat hingga tak terlukiskan. Hanya dalam sekejap, itu telah menembus ruang jutaan mil dan melesat ke pesawat bawah. Sebuah dampak yang mengerikan ditembakkan tetapi tidak ada ledakan yang diharapkan. Ruang di pesawat bawah terdistorsi dan terhapus. Seiring dengan pesawat bawah, semua klan Vien di dalamnya juga musnah. Hanya dalam satu gerakan, itu telah menghancurkan pesawat bawah. Pada pemandangan ini, Mu Chen tidak bisa membantu menghirup seteguk udara dingin. Sungguh tentara yang menakutkan dan master formasi pertempuran. Sepertinya apa yang dikatakan Mandala tidak salah. Selama zaman primordial, seorang master formasi pertempuran yang kuat bahkan dapat memiliki kekuatan yang dapat menyaingi penguasa surgawi. Meskipun mereka harus mengandalkan kekuatan tentara. Adegan kuno berangsur-angsur hancur, pecah berkeping-keping, dan menghilang. Dengan fragmen-fragmen itu menghilang, ada pesan kuno yang sepertinya telah mengalir ke dalam hati Mu Chen. Pesan itu agak rusak, jelas, itu telah rusak. Tetapi kata-kata yang kadang-kadang terlihat sepertinya memiliki kedalaman di dalamnya yang membuat orang lain tanpa sadar tenggelam ke dalamnya. Seni arai pertempuran mencapai melalui kekuatan lebih rendah. Sementara mencapai melalui hati lebih unggul, Mu Chen tenggelam dalam kata-kata yang dalam dan hanya perlahan membuka matanya setelah waktu yang lama berlalu. Pikiran berputar di matanya. Tidak ada metode kultivasi di bambu yang rusak ini tentang formasi pertempuran. Tetapi ada beberapa hal di dalamnya yang bisa dia pahami. Misalnya, metode kontrol Battle Wheel. Sebelumnya, ketika dia mengendalikan kehendak pertempuran yang dibentuk oleh pasukan 9 Nether, itu sepenuhnya mengandalkan kekuatan dan kemauannya sendiri untuk mengelolanya. Metode seperti itu diklaim sebagai metode inferior di bambu. Mencapai melalui kekuatan lebih rendah, mencapai melalui hati lebih unggul. Tapi bagaimana dia akan mengendalikan Battle Wheel yang luar biasa dengan hatinya? Mu Chen tenggelam dalam pikirannya dan tidak tahu untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, dia menundukkan kepalanya ke arah pasukan 9 Nether di bawahnya dan dengan ringan melambaikan tangannya. Dalam sekejap, pasukan 9 Nether melepaskan gonggongan, bersama dengan kehendak pertempuran yang luar biasa yang membubung melintasi Cakrawala. Tapi, bagaimana dia akan mengendalikan Battle Wheel yang luar biasa dengan hatinya? Mu Chen tenggelam dalam pikirannya untuk waktu yang lama tanpa garis besar, lalu menundukkan kepalanya, melihat pasukan 9 Nether di bawah, dan dengan lembut melambaikan tangannya, seluruh pasukan 9 Nether melepaskan gonggongan saat Battle Wheel yang tak terbatas melonjak melintasi Cakrawala. Mu Chen duduk di Battle Wheel yang luar biasa dan merasakannya dengan mata tertutup. Di puncak gunung tidak jauh, Nine Nether, Tangbing,
Tang Rou dan yang lainnya melihat ke arah kedalaman gunung dengan noda kekhawatiran di mata mereka. Kakak 9 Nether, apakah menurutmu Mu Chen bisa berhasil? Tang Rou bertanya dengan suara rendah. Nine Nether menggigit bibirnya, karena dia juga tidak percaya diri. Lagi pula, jumlah master formasi pertempuran terlalu sedikit, juga tidak ada orang yang bisa membimbing Mu Chen, jadi kesulitan bisa diharapkan baginya untuk melangkah ke pijakan master formasi pertempuran. Dengan karakter Raja Elang Darah, dia pasti akan tidak bermoral dalam taruhan ini. Jika Mu Chen tidak bisa berhasil di dalamnya, peluang kita untuk menang tidak akan terlalu tinggi, Tang Bing berkata, terdengar sedikit khawatir. Nine Nether menganggukkan kepalanya saat dia mengalihkan pandangannya ke tepi tebing, tempat Mandala, yang dengan ringan mengayunkan kakinya, berada. Bahkan sebelum dia berbicara, suara malas gadis kecil itu sudah bergema. Jangan lihat aku, awalnya saya tidak mau ambil pusing dengan urusan ini. Jika bukan karena saya memiliki permintaan, saya tidak akan membantu kalian. Hanya ini yang bisa saya lakukan, itu harus bergantung pada kemampuannya untuk memahaminya, pada akhirnya. Kalau tidak, itu tidak akan cocok dengan identitas saya. Identitas apa? Nine Nether bertanya dengan bingung. Mandala tidak lagi menjawab dan sepasang mata emasnya dengan tenang menatap sosok ramping yang jauh. Dia juga sedikit penasaran apakah orang itu bisa memahami apapun dari Heart of Battle Formation yang compang camping. Surging Battle akan menyebar ke seluruh wilayah ini, mata Mu Chen tertutup rapat dan tenggelam di lautan Battle Wheel, naik turun di dalamnya. Namun, setiap upaya dia mencoba untuk berintegrasi ke dalam Battle Wheel itu sulit. Kalau saja dia bisa mengendalikan kehendak pertempuran ini, tetapi sulit baginya untuk berintegrasi dengannya dan menjadi satu. Jika dia tidak bisa mencapainya, maka apa yang disebut mencapai dengan hati hanyalah omong kosong. Namun, Mu Chen tidak sedih dari kegagalannya, karena dia tahu bahwa Battle Wheel adalah keberadaan yang samar-samar terlihat. Itu lahir dari kehendak orang dan menjadi kuat karena terintegrasi dengan energi spiritual. Tetapi karena setiap Battle Wheel berbeda, bukanlah tugas yang mudah untuk berintegrasi sempurna dengan semua itu. Mu Chen menenangkan hatinya saat kedalaman bambu yang rusak terus-menerus melintas di benaknya dan dengan hati-hati mencoba memahaminya dalam upaya untuk mendapatkan petunjuk. Battle Wheel adalah sesuatu yang mengintegrasikan kehendak dengan energi spiritual. Mencoba untuk menguasainya akan membutuhkan kemauan dalam Battle Wheel untuk mengikuti perintah. Itu adalah persyaratan dasar untuk Battle Formation Master. Namun, hanya saja ada 1000 ahli dalam pasukan, semuanya telah ditempa dengan darah dan api. Keinginan mereka pantang menyerah, mencoba untuk benar-benar melepaskan energi Battle Wheel membutuhkan kedua belah pihak untuk mencapai kepercayaan dan harmoni tanpa keberatan. Tapi secara paksa mengendalikannya dengan kekuatan adalah metode yang lebih rendah. Mu Chen membuka matanya yang tertutup saat noda pemikiran melintas. Setelah beberapa saat, dia perlahan mengulurkan tangannya dan energi spiritual yang menyelimuti di sekelilingnya diam-diam ditarik ke dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, keinginannya juga mulai rileks. Sedemikian rupa sehingga dia bahkan telah melepaskan perlawanan dengan naluri dan membiarkan Battle Wheel yang luar biasa melonjak ke arahnya. Biasanya, ketika orang mengendalikan Battle Wheel, mereka sedikit banyak memiliki perlawanan di hati mereka. Lagi pula, begitu kekerasan Battle Wheel yang melonjak melebihi batas orang yang mengendalikannya, itu mungkin melawan mereka dan melahap kesadaran mereka. Dengan demikian, tindakan Mu Chen tidak diragukan lagi sangat berani dalam pandangan banyak orang. Battle Wheel yang melonjak seperti gelombang pasang yang menyerbu saat mengalir ke tubuh Mu Chen, tapi dia tidak melakukan perlawanan dan membiarkan Battle Wheel mengamuk. Seiring berjalannya waktu, kesadaran Mu Chen juga mulai mengalami korosi dari Battle Wheel yang melonjak, yang diharapkan. Tapi untungnya, dia memegang jejak kesadaran, membiarkan kesadarannya jatuh di antara keadaan kabur dan jelas. Bukan berapa banyak waktu yang telah berlalu, kesadaran Mu Chen juga mulai sedikit mengendur. Namun, itu bukan dari kekalahan tetapi tersebar secara teratur dan bersentuhan dengan kehendak banyak ahli yang tersembunyi di dalam Battle Wheel yang melonjak. Seolah-olah ada teriakan pertempuran yang tak terhitung jumlahnya terdengar di hati Mu Chen, kehendaknya terus mencoba untuk berhubungan dengan kehendak banyak ahli yang tersembunyi di dalam kehendak pertempuran. Meskipun Mu Chen telah memperoleh pengakuan dari pasukan 9 Nether sekarang, pengakuan itu hanya memungkinkan dia untuk mengendalikan Battle Wheel di permukaan. Tapi, saat ini,
dia sedang mencoba integrasi yang lebih mendalam yang memungkinkan dia untuk melepaskan kekuatan sebenarnya dari itu. Hanya dengan begitu, dia dapat dianggap sebagai master formasi pertempuran sejati. Seiring waktu secara bertahap berlalu, 3 hari telah berlalu dengan tenang. Selama 3 hari ini, taruhan pasukan 9 Nether dengan pasukan Elang Darah telah tersebar di seluruh domain Great Heaven Law di bawah promosi yang disengaja dari beberapa orang, jadi semua orang tahu tentang taruhan ini. Secara alami, mereka juga tahu bahwa jika pasukan 9 Nether kalah, Istana 9 Nether akan tunduk pada Bloodhawk Hall. Hasil ini agak mencengangkan, karena tidak ada pasukan raja yang telah tunduk pada kekuatan raja lain dalam sejarah domain Great Heaven Law. Dengan demikian, itu praktis mendorong Istana 9 Nether ke jalan buntu. Saat mereka kalah, reputasi mereka akan runtuh. Pada saat itu, tidak peduli berapa banyak kaisar burung hering langit mendukung mereka, akan sulit bagi mereka untuk tetap menjadi salah satu dari 9 raja. Beberapa orang dalam hati menggelengkan kepala, percaya bahwa Raja 9 Nether masih terlalu muda, dibandingkan dengan Raja Elang Darah, yang licik, dia masih kurang. Tapi tidak peduli seberapa mendidih domain Great Heaven Law karena taruhan itu, Istana 9 Nether tetap diam tanpa panik. Ini membuat banyak orang merasa sedikit terkejut. Mungkinkah Istana 9 Nether tidak panik sedikit pun? Mereka begitu yakin tentang pasukan 9 Nether? Di bawah kecurigaan dan tebakan, batas waktu 3 hari telah tiba. Ketika matahari ketiga merobek lapisan awan dan bersinar ke tanah, hampir setiap tatapan di domain Great Heaven Law diarahkan ke Istana 9 Nether yang sunyi. Di area domain Great Heaven Law, Raja Asura melihat ke arah Istana 9 Nether tanpa ekspresi, berdiri di belakangnya, kepala 4 Raja Domain Besar, Suking, berdiri dengan tangan terkulai. Tuan, apakah masih ada apa-apa dari Istana 9 Nether? Suking menunggu sebentar, sebelum dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Raja Asura dengan samar berkata, meskipun Raja 9 Nether masih muda, dia bukan orang yang sembrono. Dia harus memiliki kepercayaan diri untuk menyetujui taruhan Aula Elang Darah. Mereka pasti membuat beberapa persiapan, karena Istana 9 Nether telah menutup diri. Dikatakan bahwa taruhan ini disetujui oleh penguasa domain yang baru, Mu Chen. Suking mengerutkan alisnya dan melanjutkan. Dia pasti agak tidak menyadari luasnya langit dan bumi. Bagaimana Nine Nether mengizinkannya melakukan apa yang dia inginkan. Ada fluktuasi aneh dalam nada suaranya saat dia menyadari bahwa hubungan Nine Nether dengan Mu Chen tampaknya tidak sesederhana hubungan atasan dan bawahan mereka. Kalau tidak, bagaimana Nine Nether mengizinkannya melakukan hal seperti itu? Raja Asura meliriknya saat noda senyum muncul di wajahnya yang tidak memiliki ekspresi apapun. Mengapa? Cemburu? Wajah tampan Suking sedikit memerah saat dia tersenyum malu. Jangan meremehkan pemuda itu. Raja Asura menggelengkan kepalanya saat dia menyipitkan matanya, melihat ke arah Istana 9 Nether. Aku punya perasaan bahwa Bloodhawk Hall akan menyesal memprovokasi dia. Suking terkejut dan tenggelam dalam keheningan tak lama setelah itu. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar Raja Asura memberikan evaluasi seperti itu kepada seorang pemuda yang bahkan lebih muda darinya. Balai Elang Darah. Raja Elang Darah duduk di singgasananya. Wajahnya yang menakutkan dipenuhi dengan senyum ceria. Dia memiliki 2 bola logam di tangannya saat dia perlahan memutarnya. Tatapannya, yang melihat ke arah Istana 9 Nether, juga dipenuhi dengan ejekan. Tidak masalah jika ada gerakan dari Istana 9 Nether, karena hanya akan ada satu hasil. Setelah menekan Istana 9 Nether, dia akan melihat apakah ada yang berani menyinggung Aula Elang Darah mereka di domain Great Heaven Law. Selanjutnya, ketika Istana 9 Nether kalah, dia ingin melihat ekspresi apa yang akan muncul di wajah liar dan cantik wanita sombong itu, 9 Nether. Memikirkannya, seberkas cahaya yang menyala-nyala melonjak di mata Raja Elang Darah. Sementara Raja Asura dan Raja Elang Darah sedang melihat ke Istana 9 Nether, berbagai raja dari domain Great Heaven Law juga mengarahkan pandangan mereka ke Istana 9 Nether. Jika Istana 9 Nether masih menutup pintu mereka hari ini, maka taruhan ini akan menjadi bahan tertawaan, yang merupakan sesuatu yang ingin dilihat oleh Raja Elang Darah. Istana 9 Nether, jauh di dalam gunung Nine Nether, diam-diam berdiri di puncak gunung. Dia mengenakan pakaian hijau tua dengan celana ketat, menguraikan kakinya yang memikat, dengan rambutnya berkibar tertiup angin.
wajahnya yang dingin dan elegan tampak tenang. Berdiri di belakangnya, Tang Bing dan Tang Rou memasang ekspresi cemas di wajah mereka. Ini karena di langit tidak terlalu jauh, Mu Chen tidak melakukan gerakan apapun selama 3 hari ini. Dan sekarang, taruhan akan segera dimulai. Jika masih tidak ada gerakan yang datang dari Istana Sembilan Nether, mereka tidak akan lagi memiliki wajah untuk berdiri di domain Great Heaven Law. Semua orang akan mengatakan bahwa Istana Sembilan Nether mereka takut untuk bertarung, yang akan berdampak fatal bagi reputasi mereka. Kakak Sembilan Nether, Tang Bing mau tidak mau memanggil sambil melanjutkan, haruskah kita membangunkan Mu Chen dengan paksa? Bahkan jika kita kalah, itu masih lebih baik daripada takut akan pertempuran. Mendengar kata-katanya, Nine Nether dengan lembut menggelengkan kepalanya dan bibirnya terbelah. Tunggu. Mendengar kata-katanya, Tang Bing hanya bisa menganggukkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Di tepi tebing, Mandala masih memiliki ekspresi santai di wajahnya. Sesaat kemudian, dia meregangkan pinggangnya dan mengarahkan pandangannya ke area yang dipenuhi dengan battle wheel dan noda kekecewaan yang tidak terdeteksi melintas di matanya. Jadi dia masih tidak bisa. Pada akhirnya, Mandala berdiri sambil menepuk kedua tangannya. Tepat ketika dia hendak pergi, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia perlahan menoleh ke belakang, melihat ke kedalaman gunung berhutan. Di lokasi itu, pasukan Sembilan Nether yang duduk dengan tenang tiba-tiba membuka mata mereka. Seiring dengan mereka membuka mata, battle wheel yang melonjak di atas mereka juga bersiul seperti gelombang pasang. Badai pertempuran akan melanda saat pemandangannya menjadi sangat spektakuler. Sembilan Nether dan yang lainnya juga melihat ke arah itu dengan keheranan di mata mereka. Setelah itu, mereka melihat sosok ramping yang duduk di antara battle wheel yang melonjak selama 3 hari itu perlahan berdiri. Itu masih sosok itu, tetapi tidak tahu mengapa, ada battle wheel yang mengerikan yang dipancarkan darinya sekarang. Sepertinya dia berhasil. Sebuah noda keheranan melintas di pupil emas Mandala saat dia tersenyum. Mendengar kata-katanya, Tang Bing dan Tang Rou memiliki kegembiraan yang tak terkendali mengalir di wajah mereka. Tangan Nine Nether, yang terkepal erat, juga perlahan mengendur pada saat ini dan dia merasa bahwa dia dibebaskan dari beban yang signifikan. Di cakrawala jauh, siluet Mu Chen bergerak dan muncul di depan kelompok Nine Nether. Tak lama kemudian, seulas senyum muncul di wajahnya. Senyum itu dipenuhi dengan battle wheel yang bersemangat untuk maju. Maaf, aku telah membuat kalian menunggu lama. Sekarang, mari kita ambil taruhan dari pertempuran yang menjadi milik kita. Nine Nether dan yang lainnya melihat senyum percaya diri di wajahnya. Hati mereka yang tegang telah mengendur sepenuhnya. Pemuda ini selalu bisa menciptakan keajaiban yang hanya bisa diperjuangkan oleh orang lain. Dan kali ini, kasusnya juga akan sama. Terima kasih telah mendengarkan.